Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nanda. Selamat siang juga Pak Budi. Hmm. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana anak keluarga sehat Bu? Alhamdulillah semuanya sehat Pak. Bagaimana anak-anak di sekolah Bu? Apakah aman-aman saja? Ya, alhamdulillah aman sih Pak. Tapi kan Hmm, setiap hari pasti ada kegiatan atau hal yang unik gitu ya Pak, kita temukan dari ya, anak-anak gitu. ya, pasti tak terlepas dari itu ya Bu. Mohon maaf Bu, eh, ada apa nih Bu? Ya Pak, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang Ya, sekarang mungkin sedang saya alami gitu, Pak. Itu pun, ya, terkait profesi saya sebagai guru, juga tugas saya sebagai ibu rumah tangga gitu, Pak. ya, kira-kira pada kesempatan ini apa yang akan Ibu utarakan mengenai hal apa yang akan Ibu sampaikan Bu? Iya, Pak. Jadi yang ingin saya utarakan, Pak, pada percakapan ini, adalah tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada Ya, posisi saya bekerja sebagai seorang guru di sekolah gitu, Pak. Dengan berbagai ya. kegiatan yang luar biasa begitu. Sekarang, saya itu sedang padatnya juga, Pak, sedang padat-padatnya gitu jadwalnya gitu. Jadi membagi waktu untuk keluarga di rumah, di sekolah, jadi Iya, ingin sekali, bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. iya, baik Bu Nanda. Jadi pada hari ini tentang apa yang Ibu pikirkan, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Nanda sekarang? Sekarang ini dan berapa pencapaian yang ingin Bu Nanda capai nantinya? Oke, Pak, jadi, sekarang ya, Pak, posisi saya itu di sekolah, boleh sedikit cerita ya, Pak. Di sekolah banyak Boleh, sekali boleh. pekerjaan, selain tugas saya sebagai guru, mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang lain yang harus saya kerjakan. Misalnya saja, kemarin itu banyak sekali pekerjaan terkait, akreditasi gitu Pak, yang harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian, padahal kan baru saja juga di kelas, tapi itu juga harus dilaksanakan, mengajar di kelas gitu ya Pak. Iya, Ditambah lagi sekarang, sedang padatnya juga jadwal untuk, lomba-lomba, kemarin juga seperti lomba Agustusan dan lombanya gitu. iya, Nah, itu itu kan membagi waktunya sulit kita, Pak, gitu. Sudah habis iya, seharian untuk mengajar di kelas gitu. Nah, kapan kita, melatih anak-anak untuk lomba, kapan kita untuk mengerjakan administrasi sekolah gitu. Nah, kalau kita pulang ke iya. rumah dihadapkan lagi dengan situasi keadaan keluarga yang apa namanya tuh, Pak, dengan anak-anak gitu kan, saya sebagai Hmm, ibu rumah iya, tangga gitu. Nah, dari itu semua posisi posisi saya itu kalau menurut saya, Pak, ada di posisi angka iya, 5 gitu, Pak. iya, iya. Jadi mau sekarang itu jadi saya ingin posisi saya itu ada di posisi, setidaknya 7 gitu, Pak, atau 8 Iya, gitu. baik. Itu sih, Pak. Ya, betul sekali apa yang Bu Nanda utarakan. Memang manajemen waktu itu memang sulit ya, Bu. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga, pastinya itu keluh kesah yang dialami oleh kebanyakan para ibu-ibu. Ya, kemungkinan Iya, kalau Pak. ada peluang,
dari Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan? Kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Baik Pak, sejauh ini solusi saya atau rencana saya gitu ya Pak, Iya, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya itu untuk, menjalankan rutinitas saya sehari-hari, mengatur iya, waktu yang posisinya, 5 menjadi 8 gitu ya Pak. Jadi di sekolah itu mungkin saya membuat skala prioritas mungkin Pak, di iya, mana pekerjaannya harus didahulukan seperti kalau di sekolah kan mengajar gitu ya Pak, kemudian setelah iya, mengajar ada nanti waktu untuk mengerjakan administrasi sekolah gitu. Kemudian yang penting paling penting juga itu, eee, kerjasama yang baik, antara, saya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah gitu. Nah, dengan cara kita bagi-bagi tugas gitu Pak, kalau terkait dengan pekerjaan administrasi sekolah. iya, Jadi kalau ada pekerjaan misalnya 10, ya kita bagi-bagi nih dengan teman-teman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, selesai tepat waktunya. Kemudian, untuk di rumah, waktu kita di rumah kan Pak, ketika pulang ke rumah kita pasti mengurus keluarga, ternyata masih ada jadwal di LMS ya Pak, iya, gitu. iya, Eee, ada tugas yang belum kita kerjakan atau juga tugas sekolah mungkin yang masih ada yang harus kita kerjakan di rumah gitu Pak. Jadi, iya. kita prioritaskan kebutuhan sekolah kita dulu Pak, setelah itu kita mulai menyelesaikan kalau ada waktu tugas yang harus kita kerjakan. Iya, betul sekali ya, Bu. Pastinya dalam manage waktu eh, harus punya solusi sekaligus strategis dan tentunya tidak mudah semudah kita membayangkan pasti di dalam segala hal itu tak seperti mudah membalikkan telapak tangan. Betul Pak. Eh, jadi banyak sekali gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi ibu dalam manajemen waktu. Kira-kira apa ibu sudah ada solusi untuk bisa menghalau gangguan atau hambatan dalam manajemen waktu bisa batal semua yang pastinya ibu sudah ada strategi, sudah punya prioritas, sudah ada waktu yang dicapai atau ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin ibu lakukan. Bagaimana cara ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Eee, Baik Pak, jadi, ya cara saya mengantisipasinya yang pertama itu, eee, saya mengendalikan diri Pak gitu. Kadang, saya sering, berkata istighfar gitu Pak, gitu. Ya kita Iya, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak, gitu, bahwasanya apa yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Itu yang paling utama menurut saya. Kemudian yang kedua itu, mungkin, mengaktifasinya, dengan komunikasi Pak, gitu. Terutama di rumah dan keluarga ya, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan di sekolah, apa yang kita hadapi gitu Pak, terkait pekerjaan. Jadi komunikasi itu penting gitu, supaya semuanya bisa hmm. memahami, semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi baik itu di rumah maupun di sekolah, tapi juga saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Saya seperti itu Pak, Ya, gambarannya. ya, ya, ya. Betul sekali, Bu. Eh, Pastinya ada komunikasi, ada komitmen, dan juga kalau ngomong prioritas, kalau di rumah pastinya prioritas keluarga, kalau di sekolah tentu prioritas untuk sekolah. Iya betul. Eh, Keluarga juga eh, sebagai motivasi bagi kita untuk apabila mendapatkan masalah kita itu harus berkomunikasi dengan keluarga yang ada di rumah dan juga di sekolah dengan guru yang ada di sekolah. Eh, nah, selanjutnya apakah komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Eee, jadi komitmen, saya terkait dengan hal ini mungkin, eee, bisa membuat, sebuah list
jadwal gitu ya Pak, Iya. jadwal list kegiatan gitu, yang mana harus saya utamakan gitu Pak. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan bekerja sama baik dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Dan insya Allah ini akan saya lakukan gitu eh, dalam waktu yang cepat gitu, secepatnya gitu, gitu Pak. Iya, ya. Luar biasa sekali Bu Nanda. Komunikasi sangat diperlukan apalagi dengan keluarga di rumah dan juga motivasi yang terpenting bagaimana supaya mood kita itu tercipta biasanya berawal dari rumah. Kalau kita punya masalah di rumah terkadang juga bisa terbawa-bawa ke sekolah. Jadi hal itu kita harus bisa menghindarinya, mencoba untuk mencari solusi dan bisa dengan berkomunikasi dengan guru yang ada di sekolah. Saya pun bersedia kalau ibu mau bercerita lagi masalah apa yang dihadapi. Uh, Bu Nanda, uh, Terima kasih. sudah Sebelumnya bisa saya bertanggung jawab, memahami inti dari masalah, sadar diri juga sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, gimana perasaan ibu sekarang? Apakah sudah lega atau masih ada rasa apa, Bu? alhamdulillah sekarang sudah lega ya Pak gitu. Iya. Sekarang sudah tidak bingung lagi gitu. Terima kasih juga Iya. sama saya ucapkan sama Pak Budi atas waktunya gitu. Iya. Ya, baik Menanda kalau kalau tak ada lagi yang mau dibicarakan, lain kali kita ngobrol lagi. Karena nampaknya jam pulang sudah dekat dan kita siap-siap untuk pulang lagi ke rumah kita masing-masing. Mungkin oke, Baik, terima kasih Bu Nanda. baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi insya Allah wabarakatuh. secepatnya saya hubungi Bapak untuk coaching lagi gitu. Baik, Pak. Baik, Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.